Ketika kita membicarakan tentang pertanyaan-pertanyaan dalam hidup, seperti identitas, tujuan, dan jalan yang ingin kamu tempuh, jawabannya sebenarnya ada di dalam dirimu sendiri. Kamu memiliki kemampuan bawaan untuk mendengarkan dirimu sendiri, berpikir secara mandiri, dan menemukan jawaban-jawaban yang kamu cari. Kebijaksanaan yang kita cari tidak terletak pada sumber-sumber eksternal, tetapi justru dalam kedalaman diri kita sendiri. Pada awalnya mungkin terlihat seperti ilusi, seolah-olah jawaban harus muncul dari luar sebelum kita bisa mengerti. Namun, saat kita memulai perjalanan introspeksi yang lebih dalam, kita akan menyadari sebuah kebenaran yang mendalam, yaitu apa yang kita temukan dalam diri kita sendiri, akan tercermin di dunia sekitar Anda. Mungkin solusi yang Anda cari terletak pada inti masalahnya. Contohnya, saat dihadapkan pada situasi sulit yang tampak tidak bisa diatasi, dan ketika tidak ada jawaban untuk pertanyaan kita. Pada saat-saat seperti ini, tindakan yang paling efektif mungkin adalah menerima pemahaman bahwa kecerdasan tak terbatas yang ada dalam pikiran bawah sadar kita memegang kunci dari semua pengetahuan, memahami semua kemungkinan, dan memiliki jawaban yang kamu cari. Dengan mengadopsi sudut pandang ini, kamu membuka diri pada pergeseran kesadaran yang mendalam. Kamu menyadari bahwa kamu bukan hanya penerima pasif dari pengetahuan eksternal, tetapi peserta aktif dalam tarian kosmik antara kedalaman batinmu dan dunia luar. Dalam tarian ini, kekuatan sejati kamu muncul saat kamu memasuki sumber kecerdasan tak terbatas yang terletak pada inti dirimu. Sekarang, saat kamu menyerap konsep-konsep ini, izinkan dirimu terbawa oleh rasa keingintahuan. Di sini kita akan memulai eksplorasi yang menarik, sebuah perjalanan yang memupuk refleksi diri dan introspeksi, mengungkapkan potensi tanpa batas yang ada dalam dirimu. Jadi, lepaskan segala kekhawatiran tentang mekanika rumit tentang bagaimana semuanya berfungsi, karena seringkali lebih baik tidak terpaku pada hal yang rumit. Sebaliknya, fokuslah pada hasil yang menakjubkan, seperti manifestasi keinginan dan tujuanmu, dengan mudah dan lancar, sebagaimana kamu mengizinkan mereka terungkap. Di dalam momen-momen inspiratif ini, benamkan dirimu dalam aliran yang lembut, di mana wawasan-wawasan mendalam dapat dengan mudah muncul dari dalam. Di dalam aliran ini, kita akan menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan terdalam kita, menunggu pikiran reseptif kita untuk sepenuhnya memahami fenomena ini. Mari kita jelajahi keadaan gelombang otak yang menakjubkan, karena keadaan tersebut memegang kunci untuk membuka potensi bawaan kita. Dalam spektrum keadaan gelombang otak yang luas, terdapat 5 frekuensi berbeda, yaitu gamma, beta, alfa, theta, dan delta. Setiap gelombang memiliki keunikan dan penting untuk kinerja yang optimal. Pertama-tama, gelombang gamma. Gelombang ini dapat terwujud pada saat proses mental meningkat, seperti saat melakukan tugas pemecahan masalah. Yang menarik, gelombang gamma juga terhubung erat dengan keadaan kesadaran yang tinggi, mengisyaratkan peran potensial mereka dalam memfasilitasi pengalaman mistis. Selanjutnya, gelombang beta, yang dicirikan oleh osilasinya yang cepat. Gelombang ini erat kaitannya dengan kewaspadaan, konsentrasi, pengambilan keputusan, dan bahkan aktivitas fisik. Mereka memainkan peran penting dalam fungsi motorik, memungkinkan kita untuk menjelajahi dunia dengan presisi. Namun, kehadiran berlebihan dari gelombang otak beta dapat menyebabkan kecenderungan berpikir berlebihan, membuat kita terjebak dalam labirin kompleksitas. Keadaan ini sering memunculkan kecemasan, stres, kekhawatiran, dan gugup. Sementara berpikir logis dengan gelombang otak beta memiliki nilai yang besar, penting untuk tidak terperangkap dalam batasannya. Sekarang, kita akan bahas tentang gelombang otak alfa, di mana akan menjadi fokus kita pada video ini. Sebuah arena yang memiliki potensi besar untuk refleksi diri dan introspeksi. Gelombang otak alfa, yang dicirikan oleh sifatnya yang berirama dan santai, menciptakan lingkungan yang optimal untuk mengakses wawasan yang mendalam. Di dalam keadaan harmonis ini,
batas antara pikiran sadar dan bawah sadar mulai kabur, memungkinkan kebijaksanaan dapat muncul dengan mudah. Saat kamu meresapi aliran gelombang otak alfa, perjalanan transformasional penemuan diri terungkap. Dalam domain gelombang alfa yang menawan ini, kita menemukan harmoni indah yang dikenal sebagai keselarasan yang mendalam dari otak dan jantung. Namun perlu diingat bahwa tidak ada satupun gelombang otak yang lebih unggul dari yang lain, mereka hidup berdampingan dengan harmonis, masing-masing memberikan fungsi yang unik. Pencarian kita terletak pada menemukan rasio ideal kita sendiri, simfoni frekuensi gelombang otak pribadi kita. Gelombang otak alfa memberi isyarat kepada kita ketika kita terjaga namun tetap dengan santai dan anggun, sebuah keseimbangan indah antara kehadiran dan ketenangan. Kita mengalami relaksasi, kedamaian, kejernihan mental, dan kreativitas yang meningkat, sebuah keadaan yang dikenal sebagai keadaan aliran. Di sini, kita melampaui batasan waktu dan memasuki dimensi di mana label tidak memiliki kekuatan. Dari aliran yang santai hingga aliran yang dalam, derajat alirannya tidak terbatas. Keadaan aliran adalah keadaan gelombang otak alfa yang memungkinkan kita untuk mengakses intuisi, imajinasi kreatif, dan mendapatkan wawasan yang mendalam. Untuk mencapai ini, kita harus memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama-tama, kita menumbuhkan kesadaran, sebuah kesadaran bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih keberadaan kita. Kita melampaui batasan keadaan kita saat ini dan dengan sengaja memilih keadaan gelombang otak yang kita inginkan. Kesadaran ini memberi kita kekuatan untuk menjelajahi kesadaran kita yang luas dan membentuk realitas kita dari dalam. Kedua, kita merangkul niat dengan fokus yang teguh. Kita masuk pada keadaan aliran, di mana gelombang otak alfa dengan harmonis memandu pikiran dan tindakan kita. Dengan menetapkan niat ini, kita mengundang kekuatan kreatif pikiran kita untuk selaras, membuka jalan bagi ide-ide yang menginspirasi dan pelaksanaan yang lancar. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, mari kita coba mempraktekkannya. Pertama, kita memusatkan diri, menemukan tempat ketenangan batin. Kemudian, kita menetapkan niat untuk memasuki keadaan aliran atau keadaan yang mengalir, menyelaraskan diri dengan proyek atau tugas yang sedang dihadapi. Saat kita tenggelam dalam tindakan tersebut, kita beroperasi dari ruang yang mengalir, di mana kreativitas dengan mudah mengalir melalui kita. Di dalam keadaan ini, kita dapat mengakses kebijaksanaan intuisi kita dan mengungkap wawasan yang transformatif. Namun, kita harus tetap waspada jika muncul tanda-tanda kecemasan, stres, pemikiran berlebihan, kekhawatiran, atau gugup. Kita segera melepaskannya, melepaskan beban mental ini dalam momen ini. Dengan melakukannya, kita mempertahankan kemurnian aliran kita, membiarkan ekspresi kreatif dan kebijaksanaan intuisi kita berkembang tanpa halangan. Dengan kesadaran, niat, dan kemampuan untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani kita, kita membentuk lingkungan yang merawat potensi kreatif kita dan mengundang wawasan yang mendalam. Ada berbagai metode di mana kita dapat melepaskan ketegangan ini dan menyelaraskan kembali diri kita dengan keadaan aliran. Beberapa orang menemukan kedamaian dalam latihan pernapasan dalam, yang lain dalam meditasi atau praktik kesadaran. Temukan apa yang cocok untuk Anda, karena teknik-teknik ini berfungsi sebagai alat yang kuat untuk mempertahankan koneksi Anda dengan keadaan aliran. Ada beberapa pendekatan yang telah terbukti efektif. Pertama, pertimbangkan kekuatan sugesti. Ucapkan kata ajaib, yaitu mengalir, biarkan esensinya meresap ke dalam diri Anda. Atau, berdiri Anda dalam perasaan mengalir, rasakan secara mendalam kehadirannya di dalam diri Anda. Kedua, lakukan perubahan fokus. Berhenti sejenak dari usaha Anda saat ini dan lakukan aktivitas lain. Hal ini bisa saja seperti meminum segelas air yang menyegarkan, menyiapkan makanan, atau berjalan-jalan santai. Temukan apa yang nyaman untuk Anda,
karena momen-momen pembelokan ini bertindak sebagai pintu gerbang untuk melepaskan dan kembali memasuki keadaan aliran. Setelah kita kembali ke dalam aliran, keajaiban akan terjadi, inspirasi muncul, dan wawasan mendalam muncul dengan mudah. Selanjutnya, gelombang Theta. Frekuensi mistis ini menyertai momen kreativitas yang dalam, relaksasi yang mendalam, dan keadaan meditasi sesaat sebelum kita tertidur. Kita melangkah melewati ambang batas keadaan yang mirip dengan tidur. Disinilah imajinasi kita bergerak, hidup dan bersemangat, mengaburkan batas antara alam sadar dan alam bawah sadar. Dalam gelombang Theta, kita mempunyai hak istimewa untuk mengakses pikiran bawah sadar kita, menggali kedalamannya untuk mengungkap keyakinan dan kenangan yang tertanam di dalamnya. Melalui pertemuan-pertemuan ini, kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, menyingkap hal-hal rumit dari keyakinan kita, dan mengeksplorasi makna mendalam di balik keadaan yang membentuk kehidupan kita. Terakhir, kita sampai pada gelombang Delta. Gelombang otak lambat ini muncul selama tidur yang lelap, mendorong penyegaran fisik dan mental. Gelombang Delta juga diamati selama keadaan meditasi yang dalam, di mana batas-batas kesadaran melebar, menuju wawasan dan pengalaman yang mendalam. Dengan memahami kualitas unik dari setiap keadaan gelombang otak, kita dapat dengan sengaja mengembangkan keadaan pikiran yang diinginkan untuk tujuan tertentu. Misalnya, gelombang alfa cocok untuk tugas sehari-hari yang membutuhkan relaksasi, fokus, dan kreativitas. Gelombang Theta membuka pintu untuk introspeksi, imajinasi, dan penjelajahan diri. Gelombang Delta memainkan peran penting dalam tidur yang memulihkan dan mengakses keadaan meditasi yang mendalam. Jadi, saat kita melanjutkan perjalanan ini, pertimbangkan bagaimana kita dapat memanfaatkan kekuatan keadaan gelombang otak untuk meningkatkan kehidupan kita. Aktivitas apa yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan gelombang alfa, theta, atau delta? Bagaimana kita dapat memanfaatkan sumber daya internal kita sendiri untuk relaksasi, kejernihan, kreativitas, dan penemuan diri? Saat Anda menjelajahi pertanyaan-pertanyaan ini, ingatlah bahwa kuncinya ada dalam diri Anda sendiri. Dengan menyadari keadaan gelombang otak ini dan secara sadar terlibat dengannya, kita membuka banyak sekali kemungkinan, mengundang kita untuk menggali lebih dalam pikiran kita sendiri, memperluas kesadaran kita, dan mengeluarkan potensi penuh kita. Anda mulai melepaskan kebutuhan akan kendali yang terus-menerus, melepaskan cengkeraman keyakinan yang berbasis kendali. Bayangkan kemungkinan yang terbuka saat Anda melepaskan kebutuhan akan kendali. Dengan melepaskan kebutuhan akan kendali dan menerima arus, kita memasuki alam dengan kemungkinan yang tak terbatas. Dalam keadaan ini, kita percaya pada kecerdasan yang ada dalam diri kita, menyadari bahwa solusi yang muncul seringkali jauh lebih inovatif dan efektif. Sebagai penutup, renungkan potensi besar yang ada dalam diri Anda, kedalaman kebijaksanaan yang menunggu untuk ditemukan ada di dalam diri Anda. Pertimbangkan dampak transformatif dari menerima keadaan aliran dan menyerahkan kendali terhadap hidup Anda. Sekian untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton.